Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lapak Klasik Jambi. Langsung saja ke inti pembahasan ya. Kali ini kita mau upgrade, entah itu upgrade ataupun downgrade ya. Jadi sesuai persepsi kalian masing-masing aja. Ini kopling Yamaha Scorpio. Ini kopling Yamaha Scorpio. Kebetulan kita dapat pasien ini motor Yamaha Scorpio punya saudara kita sendiri, punya Pak D kita. Motor ini sudah berbentuk trail, motor trail nih ya. Untuk keluar masuk kebun ya motor ini ya. Ini untuk keluar masuk kebun, ngecek kebun dan hasil panen pastinya. Nih. Jadi untuk berbentuk trail. Keluhannya motor ini bisa ganti kopling atau kampas kopling itu dalam setahun bisa 5 kali. Jadi ganti kampas kopling asli itu 1 atau 2 bulan udah nggak enak lagi, udah molor lagi. Nah, keluhannya gitu ya. Jadi kita mau coba upgrade biar koplingnya awet, tahan lama dan responsif pastinya. Kalau yang lama itu nggak terlalu respon, jadi ada molor lah bahasanya gitu kan. Jadi setelah kita bongkar, kondisi pres-presannya itu ya sangat memprihatinkan pastinya ya. Nih, kita cek satu-satu ya. Ini untuk bagian kampas koplingnya yang lama. Ini kampas kopling yang lama itu udah gosong. Gosong ya dia ya. Gosong keras itu sama ya, gosong. Gosong keras ini kampas kopling lamanya. Terus untuk bagian filter olinya udah nggak layak lagi pakai ya ini. Tuh. Filter olinya udah nggak layak pakai lagi. Nggak pernah diganti sepertinya ini filter oli. Filter oli. Terus juga itu termasuk plat koplingnya. Ini plat koplingnya. Ini plat koplingnya udah gosong semua. Udah haus sama gosong semua ya, kelihatan nih baret-baretnya nih. Jadi ini juga kita ganti. Terlebih itu untuk bagian per kopling, ini per koplingnya yang lama itu udah diganti juga ya, udah pernah diganti per kopling yang lamanya. Jadi nggak tahu pakai per apa, jangan jelas pernya dipotong-potong gitu ya. Jadi ini untuk per kopling kita ganti juga nanti. Nah ini yang paling memakan biaya agak banyak nih. Ini presan kopling atau kaki 4 kopling ya kalau orang bilang. Presan kaki 4 kopling. Ini udah pernah dibubut, kelihatan udah tipis banget, udah pernah dibubut. Nah, bekas bubutannya ini juga udah kemakan ya, udah nggak rata lagi, udah kemakan dalam, udah haus lah. Ini depan belakang ya udah haus. Ini juga udah dibor-bor, memang untuk sirkulasi oli ya. Kalau kita upgrade juga kita bikin bor-boran gini. Jadi ini sepasang depan belakang kita ganti untuk pres-presannya. Paling itu aja. Jadi untuk kopling Yamaha Scorpio Pak D kita ini kita ganti, yaitu satu pres koplingnya satu pasang gini. Terus plat koplingnya, plat kampas koplingnya kita ganti semua 5. Jadi Yamaha Scorpio itu plat kampas koplingnya 5. Harusnya tuh 6, ada plat kecilnya juga. Kampas koplingnya 6 piece ya. Besar semua. Kalau yang untuk di upgrade itu besar semua. Sebenarnya dia kampas koplingnya 5. Kampas koplingnya 5 yang lebar, ada yang kecil 1, jadi tetap 6. Kalau kita upgrade itu kita ganti yang besar semua biar enak. Terus kita ganti filter oli sama tadi per kopling ya. Jadi segitu paling yang kita upgrade. Untuk rincian harga barang yang kita ganti kita jelasin satu-satu ya pastinya ya bosku. Simak terus ya. Oke. Nah halo bosku, untuk alat-alat yang kita beli itu yang pertama itu ada ini packing bak kopling atau perpak bak kopling. Ini kita beli asli, packing perpak bak kopling ini harganya 40.000 sampai 45.000-an yang asli ya. Nih, asli Yamaha untuk perpak bak kopling. Terus juga kita ganti itu filter oli. Ini filter oli. Filter oli tadi yang udah kotor banget kita ganti juga asli. Nih asli. Ini ya. Tuh. Asli. Set sama o-ringnya. Ini o-ringnya, o-ring filter oli.
Ini o-ring filter oli asli juga. Ini kodenya 1UY1344002. Sama sealnya ini 9321054 8A1. Ini harganya saya beli di online original, satu filter oli sama satu seal itu harganya 145 ribuan. Original ya, ini filter sama o-ring. Terus kemudian ini kita upgrade juga per couplingnya, kita beli yang racing, yang super kompetisi untuk Scorpio biar enak ya. Ini merek MP1. Untuk per coupling Scorpio itu 4 piece ya, dia panjang sama renggang ya kalau yang racing Scorpio. Merek MP1, harganya 85 ribuan. Ini saya sering pakai ini nih di motor-motor. Enak, kecil. Nggak keras, nggak terlalu keras tapi dia kecil. Kopling kan yang dicari itu kecil. Jadi enak. Terus kemudian ini pelat kampas kopling. Ini kita beli asli. Kodenya 5BB E6324000. Jadi plat kopling Scorpio-nya kita upgrade ganti yang besar semua ya. Ini jumlahnya 5 biji. 5 piece. Harga satuannya ini 15 ribuan. 15 sampai 20 ribuan yang original. Di online banyak. Jangan sampai beli barang KW ya. Nih untuk plat kampas kopling. Terus juga kita beli kampas kopling. Ini kampas koplingnya kita beli punya Scorpio 5BP WE63A10. Jadi kampas kopling ini kita ganti yang besar semua ya. Kalau kalian beli sepaket gini satu bungkus isinya itu cuman 5. Nah, cuman 5 kalau kalian beli satu set gini. Sementara kalau kita upgrade itu kan kampas aslinya 6. Yang kecil satu ya. Kampasnya ada yang kecil satu. Tuh. Jadi kita upgrade pakai yang besar semua. Kita beli 2 bungkus gini. Jadi dapatnya ini 10. Yang kita pakai nanti 6 biji. Tapi di online itu ada kok yang jual satu bungkus ditambah satu yang lebar. Jadi jumlahnya 6. Jadi kita nanti pakai 6 aja, sisanya 4 piece ya. Bisa kita simpan untuk di kemudian hari kalau kita ganti kain kopling lagi. Cukup kita beli satu bungkus lagi aja. Ini harganya satu bungkus gini, isinya 5 itu 145 ribuan di online yang original. Oke, jadi patokannya itu aja 140 ribuan satu bungkus gini, isinya 5. Asli Scorpio. Tapi ini Indonesia ya. Kalau kalian lihat katalog asli Yamaha itu ada yang Jepang itu harganya mahal. Oke. Terus yang paling utama itu tadi ini. Nah, ini kaki 4 dan lawannya untuk press kopling. Ini harganya cukup lumayan, 300 sampai 350 ribu. Depan belakang ini ya satu pasang. Jadi yang ini yang belakang, ini yang depan tutupnya satu pasang. Nah, paling gitu aja ya untuk totalan harga. Sama oli Scorpio ini isinya 1,2 liter. Jadi 1,2 atau 1200. Bisa dicek di nih Pak kopling ini 1200. Jadi isinya bukan 1 liter, isinya itu 1,2. Boleh kalian isi 1,3 juga ya bosku. Jadi kadang saya lihat itu orang ganti ke oli Scorpio udah dikuras habis cuman diisi seliter. Olinya kurang ya bosku ya kalau diisi seliter. Jadi isinya 1,2 liter. Jangan sampai salah. Nah, kemudian kita itu ada upgrade ya bosku ya. Kita upgrade entah itu upgrade entah downgrade lah, menurut kalian itu terserah sih ya, itu menurut pandangan kalian masing-masing aja. Kalau kita sih bilangnya upgrade ya. Jadi keluhannya itu koplingnya itu kampasnya nggak awet, nggak responsif juga. Karena apa? Itu tadi kampas koplingnya itu gosong duluan. Jadi kampas kopling itu nih gosong, kampas kopling gosong sama plat-platnya. Jadi nggak dibasahi oli gitu ya, nggak basah sama oli. Jadi memang bener motor itu apalagi untuk sport bebek yang pakai kampas kopling gini, memang sebelum dipakai itu harus dipanasin dulu 5-10 menit, dihidupin, jangan langsung dipakai. Biar apa? Biar olinya sirkulasi berputar, naik ke bagian atas dan juga membasahin bagian kopling. Bila perlu pas kalian panasin itu kalau motor kopling
bisa kalian pencet-pencet dulu koplingnya sebelum jalan. Fungsinya apa? Agar kampas koplingnya itu basah ya, agar kampas koplingnya basah dan juga tarikannya lebih responsif. Jadi kalau kalian motor kalian itu begitu hidup langsung kalian gas itu berbahaya ya, kain koplingnya itu belum basah sama oli. Jadinya itu ya ini, presan koplingnya juga kemakan. Nih, mesin dalamannya jadi kotor akibat dari sisa-sisa kampas kopling yang bergesekan gitu kan. Sama plat koplingnya juga gosong. Nah, untuk cara upgrade-nya, kita upgrade itu yang pertama kita ini di bagian rumah kaki 4 atau gigi gendangnya sarang kopling. Ini kita beri jalur sirkulasi oli ya. Nih, kita bor. Nih, kita bor di setiap bagian itu satu. Ini dua bawaan dari motor ini ya, udah dibor sama bengkel yang lama, cuman dia tuh dibor dua kecil-kecil gini. Jadi cuman kita rapikan aja lubangnya. Seharusnya kita pakai cuman satu aja gini. Satu. Jadi setiap kaki ini kita bor satu aja. Kalau ini udah terlanjur dibor dari bengkel yang lama. Tuh. Ukurannya ini 6 mili atau baut 10. Nih. Terus kita tirusin untuk bagian luarnya sama bor yang lebih besar, sama bagiannya dalamnya juga kita tirusin. Jadi biar olinya itu sama kotoran gampang keluar dan gampang masuknya ya, membasah itu. Paling itu untuk upgrade di bagian rumah koplingnya gini. Terus untuk selanjutnya kita juga kasih sirkulasi oli di bagian kaki 4-nya. Bagian kaki 4 kita beri sirkulasi oli. Nah, ini kita bor ya. 1 2 3 4. Kalau aslinya kan polos nggak ada nih. 1 2 3 4. Ini kita harapkan bisa masuk olinya ke dalam ya, bosku ya. Dan kotorannya bisa cepat keluar. Ini ukurannya kita bor 1 2 3 4 pakai bor 8 mili. Bornya 8 mili kita tiruskan, terus kita tiruskan juga luar dalam ya, biar olinya gampang masuk dan gampang keluar kalau ditiruskan. Nah, untuk lawannya ini bagian belakang ini yang agak lumayan ya, kita kasih sirkulasi olinya. Ini setiap parit itu kita kasih 1 dan 2. Pertama kita 1 terus 2 lubangnya, kita kasih 1 lagi terus 2 lubangnya. Nah, ini yang enggak dibor ini karena dia ada kakinya gini, jadi kita enggak bor. Terus setelah melewati kaki kita bor 1, kemudian 2, kemudian 1 lagi, kemudian 2 yang ada kakinya enggak. Ini kita pakai bor ukuran 5 mili. Ini 5 mili, terserah mau lebih kecil boleh, kalau lebih besar dari 5 mili enggak bisa. Ini kita pakai maksimal 5 mili. Sama untuk bagian ini yang dibor kita tiruskan juga di bagian dalamnya, biar kotoran dan olinya itu gampang masuk dan gampang keluar. Kita harapkan gitu. Nah, untuk kaki yang bagian dalamnya ini, setiap kaki ini kita bor juga 5 mili sampingnya ya, kanan dan kiri itu 1 sama 1. Jadi setiap kakinya ini kita bor juga 1 sama 1. Jadi jumlahnya keliling udah full dibor ya, sama juga kita tiruskan. Harapannya apa? Harapannya itu tadi yaitu olinya itu gampang masuk dan keluar ke bagian kampas koplingnya alias sirkulasi. Karena kalau kita nggak bor, kita buka itu kan sering kita lihat tuh kotorannya itu nempel di sini, numpuk di sini, di bagian belakang sini juga kotorannya. Terus juga kotorannya itu nempel di bagian parit-parit ini banyak, di belakang sini. Sama di bagian dalam ini juga banyak kotoran, sering kita lihat itu kan kalau nggak dibor. Jadi kita harapkan itu agar sirkulasi olinya lebih bagus di bagian kopling. Jadi koplingnya lebih responsif karena selalu basah ya bosku ya. Ini, paling gitu. Terus satu lagi nggak kalah pentingnya, kita buat jalur oli jet pada bak kopling. Ini kita buat jalur oli jet ya. Ini bak kopling kita buat jalur sini. Nih, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Nih, ini kita buat jalur oli jet.
agar dia nyemprot langsung ke kampas kopling. Kan banyak motor-motor yang pakai oli jet juga yang nyemprot langsung ke kampas kopling. Diharapkan kampas koplingnya itu begitu motor hidup langsung terlumasi, langsung basah, jadi responnya bagus, nggak gosong. Untuk pengeboran ini pengeboran oli jet ini kita pakai bor ukuran 1 mm. Nih, bor 1 mm. Jadi ngebornya itu tegak lurus ya gini. Nih. Nah, kelihatan kan? Tuh. Tuh posisi bornya. Nih. Jadi diharapkan dia langsung hidup, langsung nyemprot ke bagian kopling. Tembus ya sampai dalam sini nih. Karena ini nanti kan ketutup perpak ya. Jalur oli itu dia masuk dari pompa oli bawah ke filter. Ini filter, setelah filter dia keluar, dia masuk ke bagian pompa oli yang atas nih, jalur pompa oli atas, dia nyemprot ke kopling, dia nyemprot ke askruk, dan juga naik ke bagian head atas. Ini banyak yang bilang aman nggak ya? Ya menurut saya sih aman-aman banget, karena cuman 1 mili. Tekanannya itu loh, kalau kalian cek motor hidup, kalian buka nepel dari atas ini memang kenceng tekanannya. Jadi kalau cuma 1 mili nggak terlalu pengaruh banyak untuk kurang tekanannya atau enggak. Kalau kalian yakin bisa lakukan cara ini, kalau nggak yakin ya nggak usah. Karena saya berbagi pengalaman itu berdasarkan pengalaman kita sendiri yang udah pernah kita lakukan. Udah banyak banget kita nganuin Scorpio gini ya pastinya. Jadi masalah aman apa enggak ya aman menurut saya ya. Untuk cek tekanannya cek aja ya, kita sediakan juga videonya. Oke ya bosku, ini bornya 1 mili. Kita bor sini tadi. Kita ukur dulu ya nanti sebelum kita bor itu kita ukur titiknya. Kita mengukur titiknya itu gampang banget sebenarnya ya. Ini sigmat, kita tumburin ini buntut sigmat ini ke ini yang keluar nih, ini yang keluar. Sorry ya ini videonya gelap karena di malam hari kita ngambilnya. Nih buntutnya kita ukur gini. Ini kita tumburin ke bagian bak gini. Kita cari titik tengahnya berapa mili, kita ambil tengah-tengah ya. Nah kita ambil tengah-tengah gini. Nah ini tengah-tengahnya. Di ini ketemunya 30 milian. 30 mili kita ukur langsung di bak koplingnya gini. Nah itu kan jelas kan tandanya. Jadi kita bor di bagian buntut ini ya nanti. Buntut sigmatnya tuh ada tanda 30 mili umpamanya. Kita bor di situ. Karena ini titik ini pas di tengah-tengah peresan koplingnya nanti menyemprotnya. Oke ya bosku. Untuk yang bilang Mas itu aman nggak di bor-bor sarang koplingnya, kaki empatnya itu nanti patah, kita udah beli mahal-mahal. Kalau ragu nggak usah ditiru, ambil yang penting-pentingnya aja, yang menurut kalian masuk akal silakan ditiru, yang nggak masuk akal dilewatkan saja. Kita berbagi ilmu berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan asal sebut aja, kita coba sendiri ya bosku. Ini model-modelan gini sirkulasi oli ini banyak banget kok di motor-motor balap dipakai, apalagi part-part racing itu udah banyak. Malah lebih parah lagi, ada yang dipotong di bagian ininya biar lebih terbuka bagian sirkulasi olinya gitu kan. Jadi menurut kalian masuk akal silahkan dicoba, kalau nggak masuk akal nggak perlu dicoba. Oke ya bosku, kita berbagi pengalaman, sharing-sharing aja. Ini kalau saya bilang hasilnya mantap. Kampas kopling awet, nggak gampang gosong, rumah presannya pun aman, nggak gampang gosong ya bosku. Paling gitu aja ya. Nah ini proses pemboran untuk jalur oli jetnya untuk nyemprot ke kampas kopling tadi ya bosku ya. Setelah ditandai kita bor pakai bor ini, mata bor 1 mili. Ini 1 mili aja ya, jangan lebih. Ini udah lebih dari cukup untuk 1 mili. Kita bor bagian yang udah ditandai tadi sampai tembus ke bagian dalam yang di lubang sini. Kelihatannya jelas. Ini memang agak gelap karena kita videonya malam. Jadi dibor sampai tembus. Nah, ini tembus gini ya, kelihatan dari sini tuh tembus. Ini kita mau ngetes semprotannya pengaruh apa enggak ya. Ini kita tes dulu.
Kita bor 1 mili, cukup 1 mili ya. Kalau ngebornya susah pakai bor tangan, bisa pakai bor tuner biar lebih gampang. 1 mili. Kita coba semprot pakai air, kita cek tekanannya. Langsung aja ya bosku ya, kita semprot karena ini bagian ini udah kita tutup biar gampang. Untuk semprotannya normal ya bosku ya, jadi cukup 1 mili itu udah lebih dari cukup untuk nyemprot ke bagian koplingnya tuh. Oke, nanti ini berfungsi dengan baik ya bosku. Untuk oil jet ini langsung nyembur ke rumah kopling atau bagian kampas koplingnya. Oke ya, tuh jelas ya, tegak lurus dia, langsung nyembur ke bagian kopling. Oke, paling gitu aja ya bosku ya. Untuk hasilnya gini. Oke ya bosku, sip. Untuk selanjutnya kita ikutin terus bosku. Nah, ini proses yang sudah saya pasang duluan ya bosku, karena videonya durasi terlalu panjang, jadi kita pasang duluan ya. Sorry. Nah, ini proses yang sudah kita pasang ya bosku ya, untuk presan koplingnya gini ya, karena videonya terlalu panjang jadi kita potong. Nah, ini buat kalian yang bongkar pasang kopling atau gigi primer sekunder ini, usahakan jangan pernah dibetel gini ya, dibetel atau dipahat untuk membukanya. Usahakan pakai impact, jangan sampai dibetel-betel gini ya. Ini dibetel ya bosku, karena apa, dapat menyebabkan as kopling ataupun kruk as ini oleng ya bosku jika dibetel pakai martil ataupun pahat ini. Jadi usahakan menggunakan impact, kalau nggak ada pinjem. Meskipun dalam kondisi yang mepet juga saya nggak nyaranin ya, kalau bisa itu pakai impact harus bagaimana, atau enggak kalau mepet bisa pakai kunci sok, diganjel-ganjel nanti dibuka pakai kunci sok ya, biar as ini aman tidak oleng. Oke, gitu aja ya bosku. Ini untuk rumah koplingnya udah kita pasang juga. Terus ini bagian kaki empatnya, ini kaki empatnya ya, kaki empatnya kita cek dulu, kita putar. Nah, ini senter ya bosku ya, cek kesenterannya. Kalau saya itu lihat dari yang bagian dalam nih, bagian dalam sini, jadi nggak patokan sama yang luar. Kalau yang luar ini kadang bubutannya itu naik turun, kalau yang di luar sini, nih ujung luar sini, kita patokannya sama yang bagian dalam ini dudukan yang dalam, karena duduknya kain kopling atau plat kopling itu di bagian dalam. Nah, ini center ya, lurus ya tuh. Meskipun ada oleng sedikit, untuk bagian atasnya itu nggak berpengaruh karena menurut saya pribadi ya, tapi saya berpatokan sama yang bagian dalam ini. Oke ya bosku, jadi tadi kalau masang bongkar pasang bautnya jangan pernah dibetel atau dipukul pakai palu dan pahat. Jadi gunakanlah impact. Kalau nggak ada mentok-mentok pakai kunci sok, bisa pakai kunci sok, diganjel-ganjel agak sedikit ribet. Untuk selanjutnya ini kita pasang ya. Ini kampas koplingnya kita pasang dulu ya bosku. Nah, untuk pemasangan kampas kopling, kalau asli ataupun merek-merek biasa juga ada kodenya ya. Kalau kampas kopling ini, nih kelihatan nggak? Nih, kampas koplingnya ada kodenya, huruf-huruf gini nih. Aduh, nggak kelihatan pula nih karena dia malam, jadi saya ini nih kelihatan ada kode huruf. Jadi jangan dibalak-balik ya. Jadi usahakan gini aja. Umpamanya yang ada kode ini di bagian luar, usahakan pasang di bagian luar semua gini. Ini kan kodenya di bagian luar ya. Ini kita pasang satu. Nanti kita pasang lagi, ini kodenya di luar juga satu. Ini juga yang kodenya di luar ini gini satu. Karena dia yang satunya itu polos, nggak ada kode. Yang ini ada kode. Jadi kalau ini umpamanya yang ada kode di bagian dalam ya dipasang bagian dalam semua. Kalau umpama yang ada kode ngadap keluar ya ngadap keluar semua. Gitu aja ya bosku. Terus juga ini plat kopling. Ini plat kopling. Ini saran aja ya bosku ya. Plat kopling ini kan ada bagian yang tajam. Ini bagian tajam. Ini tajam nih. Ini tajam. Ini bagian tumpul. Ini bagian tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Usahakan kalau dalam pemasangan, umpama ini bukan umpama ya, harus ya. Bagian tumpul ini di bagian dalam aja ya bosku. Ngadap ke dalam. Kalau yang bagian tajam ini ngadapnya keluar semua. Jadi jangan kebolak-balik.
Ini ke dalam, yang tumpul di dalam, pasang di dalam. Nah, yang tajam, bagian tajam ini di luar. Jadi begitu seterusnya sampai selesai. Oke. Nah, dari beberapa video yang saya cek di YouTube, teman-teman itu ada yang masang kampas kopling itu nggak dibasahin dulu pakai oli. Kalau saya pribadi, ya ini saya pribadi, saya masang kampas kopling itu saya basahi dulu dengan oli. Bisa kalian celup oli ataupun bisa kalian olesi oli. Fungsinya apa? Agar ketika motor hidup itu kampas kopling ini sudah terbasahi duluan. Jadi nggak nunggu mesin hidup, kampas kopling ini sudah basah. Kadang kan orang kan nggak tahu kan, belum kita tes hidup sudah diengkol-engkol. Ya meskipun disiram oli dari atas kan kadang nggak langsung masuk ke sela-sela. Jadi bagusnya kita basahi dengan oli ya bosku. Langsung kita basahi dengan oli. Kita lanjutkan saja, kita basahin oli, kita lumasin. Olinya ya pakai oli mesin yang baru ya. Nih, kita basahin gini. Ini biar begitu motor dipasang itu kan kain koplingnya udah basah. Cuman dari beberapa teman yang bikin video saya lihat tuh nggak dibasahi kain koplingnya. Kalau saya pribadi ya semua motor yang pakai ganti kain kopling saya basahi gini masangnya. Ini ya jangan kebalik-balik ya, yang ada saya ini masangnya yang ada kode ini di bagian luar. Mau ditaruh bagian dalam ya boleh, nanti seterusnya di bagian luar semua. Jadi dari presan kosong ya, masuk kain kopling 1, terus juga masuk plat 1. Plat yang bagian tumpulnya ini di bagian dalam. Kalau platnya nggak perlu kalian basahin, nggak apa-apa karena kan kampas koplingnya udah kita basahi. Ingat ya, yang bagian tumpul di bagian dalam. Nah, begitu sampai seterusnya kita basahi. Ini video bukan menggurui ya, jadi kalau video ini bermanfaat silahkan ditiru, jika tidak bermanfaat silahkan dilewatkan saja, nggak apa-apa ya bosku. Kita penuh dengan, kita cuman berbagi ilmu berdasarkan pengalaman ya bosku. Berbagi ilmu berdasarkan pengalaman. Hidup itu kalau berbagi indah bosku. Ini tadi kita bagian luar yang ada kodenya. Nah untuk platnya yang bagian tumpul kita pasang ke dalam. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah jadi gitu ya bosku. Jadi jumlah kampas koplingnya itu jumlahnya 6. Kalau plat koplingnya tadi jumlahnya 5. Kita pakai yang besar semua. Standarnya juga gitu. Cuman kalau yang asli standaran pabrik itu ada plat kampas kecil, plat koplingnya apa namanya, plat kopling kecil dan juga kampas yang kecil. Kalau ini udah kita pakai besar semua biar lebih respon. Nah kalau kain per kopling kita pakai merek MP1 punya Scorpio kompetisi, jumlahnya 4 piece, jadi nggak perlu kita ganjel-ganjel lagi, langsung pasang aja. Nah ini ya bosku, ukurannya lebih kurang sama dengan standar, cuman pirnya lebih tebal dan juga lebih renggang. Kekerasannya 30% lebih keras dari standar bawaan motor. Biasanya saya pakai ini rasanya enak, kecil. Koplingnya respon. Lupa nih, kita kasih oli dulu untuk pernya. Bagian buntut pernya kita kasih oli biar dia langsung enggak bergesekan, langsung ada pelumasnya.
Usahakan kalau penguncian baut per kopling ini kita kunci dulu sama rata ya bosku. Jadi jangan kita kunci satu-satu, nanti kalau kita kunci satu-satu takutnya patah ya, ngepresnya nggak rata. Jadi kita kunci secara rata keliling, perlahan tapi pasti. Oke ya bosku, ini bagian kopling yang sudah terpasang. Ini sudah terpasang semua. Untuk bagian stud koplingnya ini setelannya kita nggak pakai patokan ya, harus berapa putaran kita nggak pakai patokan. Yang penting dirasa untuk bagian stud yang di atas itu ada space, nggak mentok sama rangka, ada space untuk maju mundurnya. Saya rasa sudah aman ya pastinya. Nggak pakai patokan harus berapa putaran nggak pakai saya. Jadi dikira-kira aja secukupnya ya bosku. Yang penting koplingnya jadi responsif, enak. Nah untuk kalian yang mau pasang bak koplingnya nanti jangan lupa diperhatikan ini ya, untuk bagian pion ininya, pion kruk asnya ini tolong diperhatikan ya, agar punya space maju mundur kayak ini lancar, nggak macet. Pastikan itu ya. Kalau ini macet, pionnya macet, nanti dia ketekan, nggak mau balik, nggak mau ngepres, olinya bocor di sini untuk yang ke kruk as. Oke ya bosku, detailnya paling gitu. Saya rasa cukup. Ini tinggal pasang bak kopling dan diisi oli. Bisa dipastikan ini awet ya bosku ya, karena olinya itu bersirkulasi dan bagian kampasnya ini selalu terlumasi ya bosku. Paling segitu aja tutorialnya, penjelasannya dari saya. Jika ini bermanfaat, sekiranya masuk akal, silakan dicoba, amati, tiru, modifikasi juga bisa ya bosku ya. Kalian bereksperimen. Kalau ini saya pasang, saya lakukan cara ini bukan semata-mata karena saya nonton YouTube aja, enggak. Karena ini banyak banget saya terapin di Scorpio, Tiger, Mega Pro gitu, udah banyak banget ya, dan hasilnya pun aman. Jika kalian takut ini patah, mending nggak usah dibor-bor, nggak apa-apa. Jadi pasang-pasang yang standar aja ya bosku ya. Paling gitu. Untuk pengisian oli jangan lupa ya, 1,2 liter untuk Scorpio. Jadi bukan 1 liter. Jadi ukurannya 1,2 liter untuk olinya. Jangan lupa kalau motor di pagi hari mau dipakai atau sudah nggak dipakai selama 6 jam, hidupkan dulu, terlebih panaskan 1-5 menit agar olinya bersirkulasi di dalam mesin, baik motor matic ataupun sport ataupun bebek. Lakukan cara itu agar mesinnya terlumasi sempurna untuk bagian di dalam. Oke ya bosku, sekian. Jika ini bermanfaat, silakan ditiru, silakan dicoba. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, pencahayaan yang kurang juga mohon dimaafkan. Oke ya bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.